Maraknya kasus bullying. Lembaga Indonesia Data Digital Around the World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sara dengan NIM akhir 198. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama dengan tema adab bermedia sosial. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui media sosial, kita dapat berkomunikasi, berbagi informasi, menambahkan pengetahuan, bahkan menjalin silaturahmi dengan orang lain. Namun, sebagai seorang muslim, kita tidak hanya dituntut untuk aktif menggunakan media sosial, tetapi juga harus mempertimbangkan adab dan etika dalam penggunanya. Islam mengajarkan bahwa setiap perkataan dan perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawaban, termasuk tulisan, komentar maupun unggahan yang dibagikan di media sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami adab-adab yang harus diterapkan saat bermedia sosial. Nah, adab bermedia sosial ini ada beberapa. Yang pertama itu berkata dan menulis yang baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus menjaga tutur kata baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sebelum menulis komentar atau membuat unggahan, kita perlu mempertimbangkan apakah tulisan tersebut bermanfaat atau justru dapat menyakiti orang lain. Nah, adab kedua itu memeriksa kebenaran informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ayat ini mengajarkan kita untuk melakukan tabayyun atau mencari kejelasan terhadap suatu informasi sebelum menyebarkannya. Jangan mudah percaya terhadap berita yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Nah, sedangkan adab ketiga ini menghindari ghibah dan fitnah. Media sosial sering digunakan untuk membicarakan keburukan orang lain, menyebarkan gosip, bahkan fitnah. Padahal Islam ini melarang perbuatan tersebut karena dapat merusak kehormatan seseorang. Sebagai muslim, kita harus menggunakan media sosial untuk menjaga persaudaraan, bukan untuk menimbulkan permusuhan. Nah, adab keempat ini menyebarkan konten yang bermanfaat. Media sosial hendaknya dijadikan sarana untuk menyebarkan ilmu, motivasi, dakwah, dan berbagai hal positif lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Melalui media sosial kita dapat menjadi pribadi yang bermanfaat dengan membagikan informasi yang baik dan berguna bagi orang lain. Nah, adab yang kelima ini, adab terakhir, menghormati privasi orang lain. Kita tidak boleh sembarang menyebarkan foto, video maupun data pribadi seseorang tanpa izin. Menghormati privasi merupakan salah satu bentuk akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Dari penjelasan ceramah yang saya sampaikan, dapat kita pahami bahwa adab bermedia sosial ini meliputi menjaga ucapan dan tulisan, memeriksa kebenaran informasi, menghindari ghibah dan fitnah, menyebarkan kebaikan, serta menghormati privasi orang lain. Mari kita jadikan media sosial ini sebagai sarana untuk menebarkan manfaat dan kebaikan, bukan sebagai tempat menyebarkan kebencian dan informasi yang tidak benar. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.